Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip ya. Saat ini saya berada di pinggiran pantai yang bernama Pantai Ngalur ya. Di belakang saya ada tulisan Ngalur Beach. Pantai ini lokasinya di Desa Jenggelungarjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur ya. Nah, untuk mencapai pantai ini kita perlu sedikit berpetualang ya, karena harus melalui jalan setapak. Nah, tapi kita bisa bawa sepeda motor ke sini ya. Hanya saja kalau bawa mobil kita nggak akan bisa nyampe sini. Mobil kita parkir di jalan besar dan dari sana nanti bisa mencari tukang ojek untuk mengantarkan ke pantai ini ya gitu. Aksesnya menurut saya paling gampang itu dari pantai sini ya. Jadi kalau dari wilayah Kalidawir kita teruskan, nanti pantai terdekat adalah pantai sini, baru kita lanjutkan itu ke Pantai Ngalur ya. Sebenarnya pantai ini itu bisa dikatakan pantai kembar, yaitu Pantai Ngalur dan Pantai Sanggar ya. Ini dua pantai yang sebenarnya jadi satu, hanya saja disekat oleh bukit ya. Cuman kalau lagi surut itu ya kita bisa melalui sekat itu gitu ya, sehingga dua pantai ini bersatu. Tapi kalau misalkan lagi pasang ya kedua pantai itu terpisah ya gitu. Mari kita lihat pantainya seperti apa. Oke ya, kebetulan ini sore hari pukul 16 ya. Jadi memang sudah surut ya, dan saat ini memang awal bulan Hijriah, jadi air bisa surut karena gravitasi bulan tidak begitu besar menarik bumi, sehingga tidak terjadi pasang yang besar. Dan di sini biasanya ada para pemancing yang sengaja mencari ikan di sini ya. Ketika agak pasang, ini kondisi pasir ini permukaannya miring gitu ya, sehingga agak berbahaya kalau kita berenang-renang di sini. Tapi ketika surut, ini menjadi tempat yang lumayan aman untuk bermain-main air. Ya, di sini kita bisa merendam kaki kita di sini dengan kondisi yang aman, karena yang berombak jaraknya cukup jauh dari sini ya, sekitar 50 meter. Nah, saya akan mencoba menyusuri pantai ini ke arah timur ya, di mana di sana ya ada Bukit Bebatuan. Tapi ke arah timur ini nanti nggak langsung berbatasan dengan pantai sini ya, karena saya harus berbatasan dengan tembok-tembok bukit ya. Nah, sebenarnya sebelum ke pantai sini, di sana ada tempat yang sering dituju orang, yang namanya Selo Lawang ya. Ada yang menyebut Watu Lawang, ada yang menyebut Selo Lawang. Nah, ini ombak sampai sini ya, agak besar. Oke ya, sekarang saya di wilayah paling timur di Pantai Ngalur ini. Di sini langsung sebelah kiri saya berupa bukit-bukit ya. Ini yang membatasi Pantai Ngalur ya. Dan di sini sebenarnya ada satwa berupa monyet-monyet, cuman dia nampaknya ketakutan ketika saya datang ke sini. Tadi kalau dari jauh sih kelihatan ya gitu. Sekarang saya agak sedikit maju untuk melihat bebatuan itu, coba. Di sini bisa saya katakan agak ngeri-ngeri sedap nih. Air menyongsong mendatangi tempat ini. Mungkin nanti di sini agak tinggi airnya ya, bisa 1 lutut. Kalau saat ini baru sampai mata kaki saja ya. Yang menarik airnya jernih. Hanya saja di sini saya belum menjumpai ikan-ikan ya. Biasanya sih tempat seperti ini yang ada karang-karangnya itu ada ikan-ikan hias laut, seperti misalkan ikan Nemo dan lain-lain. Ya, saya sudah berada di ujung paling timur yang mampu saya sentuh ya. Untuk ke timur lagi saya nggak berani karena harus memutari batu karang ini ya, dan itu akan ketemu dengan ombak yang besar ya gitu. Jadi saya cukup di sini aja. Dan di sini tadi sebenarnya saya menjumpai beberapa kelomang ya, atau kepiting umang, yaitu kepiting yang menggunakan cangkang dari siput yang sudah mati ya. Kalau orang Tulungagung sini malah kadang menyebutnya keong ya, padahal itu sebenarnya bahasa yang salah ya. Harusnya kelomang atau kepiting umang. Jadi biasanya itu salah satu binatang yang disukai anak-anak, karena dia bisa berjalan dengan memakai kaki-kakinya ya. Tidak seperti siput ya. Nah, tapi
kalau kita melihara itu nanti harus kita sediakan cangkang-cangkang yang lebih besar. Kenapa? Karena dia seringkali lepas dari cangkangnya. Nah, di sini saya tidak menemukan lagi ya. Tadi begitu saya temukan langsung bersembunyi ya. Nah, saya carikan aja contohnya, semoga dapat ini. Nah, itu dia bergerak ya. Tuh, ada kaki-kakinya. Nah, tuh ya. Karena itu binatang ini itu punya cangkang yang berbeda-beda ya. Bahkan nih saya temukan yang cangkangnya panjang itu juga ada ya. Karena memang bukan binatang bercangkang, aslinya ya dia nggak punya cangkang seperti ini ya gitu. Tapi ini saya lepas ya, di sini cukup banyak nih sebenarnya. Ini juga ya ada yang bentuk cangkangnya gini dan sebagainya. Nah, mereka akan sering melepas cangkangnya itu ketika sudah nggak cukup ya, karena badannya membesar, karena sudah tumbuh dan dia harus ganti lagi. Tentunya dia lebih bertahan hidup kalau di sini banyak cangkang-cangkang siput yang sudah mati. Dan di sela-sela sini sebenarnya juga saya temukan apa ya, ikan-ikan hias sebenarnya. Cuman saya nggak bisa menyutingnya karena ikannya begitu saya dekati langsung lari dengan kecepatan tinggi ya. Mungkin yang bisa nangkap orang yang benar-benar sudah ahli. Oke, next saya akan pindah ke bagian barat pantai ini. Ini saya lakukan perjalanan ke arah barat untuk mengetahui ujung barat dari pantai ini ya. Kalau ada spot-spot yang bagus. Hanya saja di sini saya menantang matahari. Kalau saya nggak pintar-pintar mengatur kameranya nanti malah nggak bagus nih gambarnya ya. Nah, sekarang saya sudah lebih ke area barat. Di sini sampai-sampai matahari sudah tertutup oleh bukit ya. Jadi kalau kita ke area timur itu berbeda. Nah, kita lihat di sana itu masih kena panas matahari. Kalau di sini udah nggak kena ya gitu. Nah, sebenarnya ini ada pantai ini tuh ada di sebuah teluk ya. Teluknya nggak begitu dalam ya gitu. Dan nanti yang di sana itu juga bagian dinding teluk. Tapi yang ada di dalam teluk ini itu dua pantai, yaitu pantai ini Ngalur dan pantai Sanggar ya. Nah, nanti yang di situ itu dinding pembatas antara pantai Ngalur dengan pantai Sanggar. Mari kita lihat, kita sampai ke dinding pembatas itu aja. Nah, ini ombak pas pada berdatangan ke sini. Ya. Nah, tapi di sini ada satu hal yang cukup menarik, yaitu sungai terpendek di dunia ya. Nah, ini lihat. Ini airnya ngalir. Jadi di situ saya katakan sebagai mata air, airnya keluar dan ini mengalir dan langsung bermuara ke laut ya. Jadi bisa saya katakan sebagai sungai terpendek di dunia. Walaupun ini hanyalah sungai sementara ya. Karena nanti begitu terendam ya sungai ini nggak ada lagi. Begitu pasang ini sungai akan hilang. Tapi nggak bisa saya katakan sebagai sungai yang kekal ya. Maksudnya yang tetap ada itu. Konon kalau sungai terpendek di dunia itu 18 meter ya. Saya lupa tempatnya di mana. Kalau ini sih 1 meter, cuman nanti di saat pasang sungainya hilang. Oke ya, sekarang saya berada di bagian paling barat dari pantai Ngalur ini ya gitu. Nah, begitu saya sampai sini ternyata saya sudah tidak menjumpai orang-orang yang memancing. Mereka sudah berhenti semua, jadi seolah-olah saya di pantai ini betul-betul sendirian ya gitu. Oh ya, di ujung sana itu ada batu yang terpisah. Itu yang seringkali disebut dengan nama Watu Selolawang ya. Kemarin saya mencoba mengunjungi tempat itu, tapi nggak sampai ya, karena saya harus bertemu semak-semak yang tinggi. Dan saya sendirian, jadi takut kalau ada binatang seperti ular yang berbisa itu ya. Akhirnya saya kembali ya. Kapan-kapan nanti akan saya buat sendiri konten tentang Watu Selolawang ya. Nah, dan di bagian paling barat ini nanti langsung berbatasan dengan pantai Sanggar. Cuman biasanya di sini nggak bisa diakses. Ini berhubung agak surut, ini sebenarnya bisa diakses kalau mau jalan ke pantai Sanggar ya. Nah, setelah saya menyusuri pantai Ngalur ini tadi ya gitu, saya kira ini panjang garis pantainya itu kalau dari ujung sana sampai sini sekitar 300 meter ya. Ya cukup panjang tapi nggak panjang-panjang banget ya. Tidak seperti pantai sini yang sangat panjang ya, yang sampai 1 kilo lebih.
Oke ya, demikian tadi uraian saya tentang Pantai Ngalur. Nah, silakan kunjungi tempat ini karena tempatnya sangat bagus. Pasirnya putih ya, betul-betul putih. Bukan pasir yang putih kekuning-kuningan. Kadang ada area pasir putih, tapi putihnya kekuning-kuningan. Tapi ini betul-betul putih. Hanya saja di sini pasirnya itu agak besar-besar butirannya ya. Jadi kalau misalkan bawa cetakan pasir untuk dicetak sini percuma. Kalau mau nanti di Pantai Sanggar saja ya. Oke, saya kira itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.